semuanya, welcome to On Our Spot, di mana para kaum rebahan bisa bahas apa aja tanpa perlu meninggalkan kasur. Dengan saya, Kiona di sini. Oke, tanpa menunggu lagi, mari kita bersama-sama menyambut bintang tamu kita. Ini dia ada Luisa, Edward, dan Veve. Oke, teman-teman, jadi pada hari ini bintang tamu kita nih akan merilis sebuah video visualisasi. Nah, sambil menunggu rilis video visualisasinya, kita bakal interview sebentar dengan bintang tamu kita nih. Oke, sekarang Luisa, sebenarnya puisi yang kalian semua buat itu tentang apa sih? Kok kelihatannya spesial banget gitu sampai divisualisasikan? Untuk tema yang dari puisi ini sendiri itu tentang humanisme yang mencakup persatuan dan juga kesatuan di Indonesia. Iya, jadi di sini itu kita ingin menyinggung orang-orang yang melupakan pentingnya humanisme. Jadi orang-orang dengan budaya kekerasan, yang merasa golongannya itu paling hebat, lalu memprovokasi orang lain untuk berpikir seperti dia. Yang jelas mereka menjadi ancaman persatuan dan kesatuan Indonesia lah. Kayak waktu itu kan ada kasus bom bunuh diri di gerejanya Surabaya dan Makassar. Nah, bukannya saling menguatkan dan mendoakan atau memberi dukungan, jatuhnya malah saling menuduh kan. Bener banget ya, namanya aja Indonesia ya. Kita kan tahu kalau kita ini beragam, kebudayaan kita tuh macem-macem. Tapi nggak semua bisa akur dan hidup bareng karena banyak faktor. Ya kayak adanya etnosentrisme, kurangnya toleransi, belum nanti kalau ada yang tidak puas dengan pembangunan ekonomi yang tidak merata. Bisa menimbulkan gerakan separatisme loh kalau kayak gini. Ya, bener banget. Jadi intinya di sini kita sebenarnya ingin mengajak masyarakat Indonesia, terutama anak-anak milenial seperti kita ini, untuk lebih sadar bahwa meski berbeda-beda, kita ini tetap sama orang Indonesia yang dipersatukan oleh ideologi yaitu Pancasila. Coba kita lihat sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia dan juga jadi semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan kita selalu mengingatkan tentang multikultural, bukan? Walaupun kita berbeda-beda, tapi tetap satu. Iya, bener banget sih. Terutama untuk anak milenial zaman sekarang ya, kayak mereka dan kita ini udah lupa aja sama budaya dan rasa nasionalisme. Sekarang, kalau menurut kalian, adakah cara supaya anak milenial di luar sana itu lebih mengembangkan sikap persatuan maupun kesatuan? Kalau menurut aku sih ada banyak sih perilaku dan tindakan yang bisa kita lakukan. Dimulai dari diri kita sendiri misalnya. Kita itu bisa untuk lebih menghargai perbedaan yang ada dengan teman-teman kita dan orang-orang juga yang di sekitar kita. Dan semakin bagus pula kalau kita juga berteman dengan banyak orang gitu tanpa melihat latar belakang agama, etnis, maupun kondisi ekonomi dan latar belakang mereka dan sebagainya. Oke, 100% bener sih, setuju banget. Oke guys, nggak kerasa 3 menit telah berlalu. Langsung aja kita saksikan video visualisasi by Team On Our Spot. Kita itu bersama-sama dalam 5, 4, 3, 2, 1. Selamat menonton semuanya. Sakit. Sakit rasanya diperlakukan seperti ini. Pedih. Pedih rasanya diperlakukan seperti ini. Perih. Perih rasanya diperlakukan seperti ini. Suara tawa mereka saling menyaut di dirgantara. Di mana letak kelucuan di atas penderitaannya? Cacian maki keluar dari mulut mereka. Di atas penderitaannya, mereka bersenang-senang. Wahai manusia, dustamu yang licin menggelincirkan, menikam domba-domba putih Allah. Cacimu yang tajam menusuk, menjatuhkan orang-orang tak bersalah. Sudah terbiasakah kalian? Wahai manusia, apa sudah benar-benar damai dunia kita? Apa sudah benar-benar damai hati kita? Kalau peraturan banyak kalian langgar dan hati nurani banyak kalian abaikan. Wahai manusia, tidakkah kau sadari bahwa dunia semakin hancur? Hancur
karena kekejianmu, hancur karena ketamakanmu. Wahai manusia, bukalah matamu, lihatlah kehancuran di sekitarmu. Sadarilah bahwa dunia masih membutuhkan belas kasih. Dan kini, Tuhan telah memberikan kita pelajaran bagaimana hidup dengan belas kasihan, bagaimana hidup untuk saling memaafkan. Dan kini, saatnya kita untuk melanjutkan ajarannya. Nah guys, beri tepuk tangan yang meriah dong buat para bintang tamu kita. Gak bohong, asli. Puisi kalian bagus banget sih. Kayak gimana ya, feel dan pembawaannya kalian itu dapet banget. Kalau boleh tahu sekarang, berapa lama sih waktu yang kalian habiskan untuk pembuatan puisi ini sampai hasilnya itu bisa wow itu gitu? Nah, jujur aja nih, aku klarifikasi di sini ya. Jadi untuk pembuatan puisi yang satu ini, kita tuh makan waktu yang cukup lama, sekitar hampir 2 mingguan lah untuk proses pembuatannya saja. Soalnya kita masih harus nyatuin puisinya, terus kita harus nyatuin gaya bahasa kita yang berbeda-beda. Oh, nggak kaget sih. Karena 2 minggu itu kan waktu yang cukup lama lah ya. Dan emang puisinya bagus banget, sesuai ekspektasi lah. Nah, tapi waktu tadi aku ngedengerin puisi kalian, aku sempet penasaran soal referensi dari puisi ini. Sebenarnya itu semua referensinya kemana? Atau bahkan ke siapa? Oke, nah untuk referensinya sendiri itu kita ngambil dari 2 tokoh sih sebenarnya. Yang pertama itu dari Allah itu sendiri, tapi secara spesifiknya itu kan ke kisah sengsaranya Yesus di kayu salib gitu kan ya. Lalu yang kedua itu dari Franz Kaisiepo yang merupakan pahlawan nasional yang agamanya pun juga Katolik gitu. Wow, ternyata referensinya yang kalian ambil itu udah sampai ke situ juga ya. Nah, tapi kan kalau referensi ke Allah itu sendiri kan udah lumayan jelas terpampang di puisi kalian. Tapi kalau untuk Franz Kaisiepo-nya sendiri, apa ada alasan tersendiri kalian mengambil beliau sebagai tokoh referensi atau gimana nih? Franz Kaisiepo sendiri, beliau kan merupakan salah satu pahlawan nasional dari Papua itu ya, untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua lah dari Hindia Belanda. Nah, salah satu bentuk perjuangan beliau kan itu mendirikan Partai Indonesia Merdeka ya. Beliau dirikan itu pada tahun 1946 dan faktanya mungkin banyak orang yang belum tahu juga, beliau itu juga merupakan pencetus nama IRIAN yang berarti ikut Republik Indonesia Anti Netherlands. Nah, lanjutin Edward tadi, jadi kita di sini tuh mengilustrasikan bahwa beliau merupakan orang yang berani untuk menentang penjajahan pada saat itu, termasuk penjajah Hindia Belanda sebagai sosok manusia yang ingin menghalangi kemerdekaan Indonesia secara utuh dan dibutakan oleh ketamakannya akan wilayah maupun hasil alam yang ada di Papua. Iya, lalu manfaat dari perjuangan beliau itu juga tidak tanggung-tanggung loh. Papua itu berhasil menjadi bagian dari Indonesia sampai saat ini itu karena perjuangan beliau. Jadi tanpa Papua gak bakal ada kata Sabang sampai Merauke dong. Oke, sekarang setelah kalian memilih tokoh Franz Kaisiepo ini, nah apakah menurut kalian kisah perjuangannya ini masih relevan dengan kondisi Indonesia pada masa kini? Menurut saya sih masih relevan sih, karena dari dari perjuangannya Franz Kaisiepo sendiri itu banyak sekali yang bisa kita ambil nilainya. Termasuk di sini yang saya ingin tekankan adalah gimana dia itu benar-benar anti dengan budaya asing seperti budayanya Belanda. Di sini kita bisa ambil contoh bukan untuk anti budaya Barat, tetapi lebih ke memfilter budaya-budaya luar. Jadi apa yang bagus ya kita bisa contoh, apa yang jelek atau tidak sejalan dengan budaya kita yang mungkin bisa kita tidak ikuti seperti itu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke. Selanjutnya kalau untuk Lisa nih, kalau misalnya
dari sikap perjuangan yang Frans Kaisiepo, apakah ada dari salah satu sikapnya itu yang bisa kita contoh untuk kehidupan masa kini? Nah, untuk sikapnya itu banyak sekali yang bisa dicontoh ya, tapi aku bakal jelasin salah satunya itu adalah pantang menyerah dan juga kerja keras. Karena bisa dilihat sendiri untuk menggabungkan Papua ke wilayah Indonesia itu yang banyak sekali rintangan dan juga halangan-halangan yang terjadi. Dan menurut saya kedua sikap tersebut patut dicontoh kita sih dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalau menurut Edward, contoh nyatanya itu kayak gimana? Jadi kalau untuk contoh nyatanya sendiri, menurut aku sih kalau dikaitkan dengan kondisi Indonesia saat ini ya, itu kayak misalnya rakyat dan pemerintah itu yang saling bekerja sama dan pantang menyerah untuk kayak melawan virus COVID-19. Juga kalau misalnya untuk pemuda sampai sekarang itu pantang menyerah kayak dalam dunia sekolah, kalau misalnya kerjain tugas itu kayak mencari-cari informasi itu bisa dari mana aja, kayak memanfaatkan teknologi gitu. Jadi dan juga kalau di dunia pekerjaan itu misalnya kita itu kayak berusaha lah untuk caranya kita itu mencari uang gimana, kayak jadi kreatif dan bangga. Gila. Emang cemerlang banget sih ide kalian dan referensi dari kalian ya. Bahkan seumur hidup nih 16 tahun aku hidup dunia ini, aku baru tahu arti sebenarnya dari kata irian. Dan bener banget nih guys, kalau perjuangan dari dua tokoh tersebut itu sangat terasa ya di kehidupan kita saat ini, terutama kita sebagai umat beragama dan juga kita sebagai rakyat Indonesia tentunya. Oke guys, buat teman-teman semua jangan lupa buat trendingkan puisi dari bintang tamu kita, jangan lupa share ke keluarga, ke teman, ke guru, bahkan ke mantan kalian sekalipun, pokoknya kalian share ke semuanya dah, supaya view-nya ini semakin banyak dan Indonesia juga bisa semakin kaya akan konten-konten berfaedah seperti konten puisi dari para bintang tamu yang sangat masterpiece dari teman-teman ini. Gimana guys? Amin? Amin. Oke, thank you buat para bintang tamu kita yang udah mau datang ke On Our Spot kali ini, dan terima kasih juga sudah memilih acara kita untuk merilis video visualisasi puisinya. Thank you juga bagi teman-teman semua yang udah mau dengerin obrolan kita pada hari ini. Saya Fiona Simenez, host pada hari ini, pamit undur diri. Terima kasih semuanya, stay safe, stay healthy, dan God bless you all. Bye-bye.